Pelayaran Hongi atau ekspedisi Hongi atau Hongi-tochten adalah suatu bentuk pelayaran serta pengawasan yang dilakukan oleh pemerintahan zaman VOC Belanda yang bertujuan menjaga keberlangsungan monopoli rempah-rempah, termasuk hak ekstirpasi, yaitu hak memusnahkan pohon pala atau cengkih demi mengekalkan monopoli rempah-rempah di Kepulauan Maluku dan sekitarnya. Pada abad ke-17, bangsa Belanda datang di Maluku dan segera terjadi persaingan antara Belanda dan Portugis. Belanda akhirnya berhasil menduduki benteng Portugis di Ambon dan dapat mengusir Portugis dari Maluku pada tahun 1605. Belanda yang tanpa ada saingan kemudian juga melakukan tindakan yang sewenang-wenang, yakni 1. Melaksanakan sistem penyerahan wajib sebagian hasil bumi atau rempah-rempah kepada VOC. 2. Adanya perintah penebangan atau pemusnahan tanaman rempah-rempah jika harga rempah-rempah di pasaran turun, yang disebut hak ekstirpasi, dan penanaman kembali secara serentak apabila harga rempah-rempah di pasaran naik atau meningkat. 3. Mengadakan pelayaran Hongi atau patroli laut yang diciptakan oleh Frederik de Houtman, gubernur pertama Ambon, yakni sistem perondaan yang dilakukan oleh VOC dengan tujuan untuk mencegah timbulnya perdagangan gelap dan mengawasi pelaksanaan monopoli perdagangan di seluruh Maluku. Menggunakan armada perahu kora-kora yang kadang dikawal oleh kapal perang VOC melayari dari pulau ke pulau, negeri ke negeri untuk melakukan pemusnahan tanaman, mengejar pelaku penyelundupan rempah-rempah, dan menangkap kapal asing lainnya. Tujuan pemusnahan tersebut adalah untuk membuat harga rempah-rempah stabil ketika produksi berlebih, sehingga harga rempah-rempah yang ada di gudang company tidak jatuh. Dalam aturannya, pemerintah VOC membuat perjanjian dengan raja, patih, dan orang kaya pemimpin negeri-negeri agar mereka mengizinkan adanya pemusnahan tanaman cengkih serta pala di wilayahnya. Mereka juga diwajibkan menyediakan kora-kora serta pendayungnya untuk berlayar ke negeri atau pulau lain. Untuk semua kegiatan itu, maka kepala negeri tersebut mendapat sejumlah uang ganti rugi. Tetapi pada kenyataannya, karena maraknya korupsi di kalangan pegawai VOC dan kepala-kepala negeri, rakyat tidak pernah mendapatkan apa-apa. Ketika perkebunan mereka dimusnahkan dengan api, parang, dan kapak, rakyat hanya bisa meratapi semua hasil kerja kerasnya. Tindakan-tindakan penindasan tersebut di atas jelas membuat rakyat hidup tertekan dan menderita. Sebagai reaksinya, rakyat Maluku bangkit mengangkat senjata melawan VOC. Pada tahun 1635 sampai 1646, rakyat di Kepulauan Hitu bangkit melawan VOC di bawah pimpinan Kakiali dan Teluka Besi. Pada tahun 1650, rakyat Ambon dipimpin oleh Saidi. Demikian juga di daerah lain seperti Seram, Haruku, dan Saparua, namun semua perlawanan berhasil dipadamkan oleh VOC. Pelayaran Hongi benar-benar membuat rakyat di Kepulauan Maluku yang pada zaman dahulu kala sangat makmur menjadi jatuh dalam kemelaratan. Aturan pelayaran Hongi benar-benar dilaksanakan VOC dengan tangan besi. Sebab kepala negeri yang menolak maka akan dibuang. Negeri dan rakyatnya akan repatriasi atau dideportasi, yaitu pemindahan paksa penduduk antar pulau. Untuk dikerjakan secara kerja rodi di kebun milik VOC. Rakyat laki-laki yang menolak mendayung di perahu kora-kora akan dicambuk oleh kepala negeri dan didenda. Dalam sejarah ekstirpasi Maluku telah membuat populasi rakyat Maluku berkurang sepertiga hingga separuhnya.